Baik, di dalam video ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan variabel atau poin pada CX Supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1. Di sini kami akan memberikan tutorial atau cara memberikan variabel atau poin pada CX Supervisor yang nantinya akan diintegrasikan pada CX Programmer. Untuk itu, silakan disimak video ini sampai selesai. Langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam proses ini yaitu pertama-tama kalian harus membuka aplikasi CX Processor dan CX Programmer. Selanjutnya, kalian buatlah file baru di CX Supervisor kalian, terserah apapun itu namanya. Yang penting file baru tersebut menandakan ini adalah file untuk program pemberian variabel tersebut. Baik, selanjutnya yaitu memasukkan Eclipse atau bentuk apapun, shape apapun yang nantinya akan kita masukkan variabel atau poin sesuai dengan apa yang ada di CX programmer kita. Nah, perlu diketahui variabel atau poin di CX Supervisor itu nantinya adalah alamat yang kita buat di CX Programmer yang akan kita masukkan ke CX Supervisor kita. Jadi variable atau poin yang dimaksud di sini ini adalah alamat yang mengindikasikan program yang ada di CX Programmer kita nanti. Baik, langkah selanjutnya yaitu memberikan animasi pada shape kita. Di dalam program ini kami memberikan animasi pergantian warna. Jadi akan berganti warna ketika program berjalan. Nah, ini yang paling utama yaitu cara pemberian variabel. Yang pertama kita masukkan variabel outputnya. Jadi kita tetapkan sebagai output dari program PLC kita. Lalu selanjutnya kita PLC setup, IO PLC setup. Nah, di sini kita sesuaikan dengan PLC kita sesuai PLC kita yang tadi, tergantung jenis yang kita pilih. Lalu itu di sana adalah kita masukkan nama, terserah nama apapun itu yang untuk mengenali ini adalah program kita. Terserah dengan terserah apa dengan keinginan kalian. Nah, selanjutnya klik OK. Nah, lalu ini kita masukkan nilai variabelnya atau nilai alamatnya. Jadi kita sesuaikan dengan CX programmer kita. Sebelum itu kami akan membuat program dari awal lagi mengikuti CX Supervisor kami nanti. Baik. Di sini kami menggunakan PLC tipe CP1L. Baik. Lalu kita buat programnya, kita buat program sederhana yaitu menyalakan lampu. Nah, ini adalah yang akan kita gunakan sebagai alamat shape kita nanti, alamat lampu kita. Nah, alamat yang ada di CX Programmer ini nantinya kita masukkan ke alamat yang ada di CX Supervisor sebagai variabel atau poin dari suatu program yang kita inginkan. Baik, setelah itu kembali ke CX Supervisor, lalu kita masukkan alamat lampu sesuai dengan apa yang ada di CX Programmer kita. Setelah itu, setelah semua selesai disetting, klik OK dan secara otomatis atau pemberian variabel atau poin telah selesai. Jadi seperti itu untuk memberikan variabel atau poin pada
suatu shape atau program yang ada di CX Supervisor mengikuti apa yang ada di CX Programmer. Selanjutnya tinggal kita integrasikan atau kita simulasikan, jalankan bersama-sama baik itu CX Supervisor dan CX Programmer untuk melihat hasilnya. Jadi apakah setelah alamat yang kita berikan di CX Supervisor telah sesuai dengan alamat yang ada di CX Programmer atau tidak. Nah, kita bisa melihatnya ketika kita mensimulasikannya. Nah, ketika kita akan mulai simulasi, nanti kita akan disuruh mencari file destinasi dari program CX Programmer kita. Nah, setelah itu kita berikan destinasi yang tepat, alamat kita menyimpan file CX Programmer kita. Lalu tunggu untuk simulasi berjalan. Baik, seperti itu. Nah, seperti yang bisa kita lihat, aplikasi atau program yang ada di CX Supervisor telah berjalan, dan jika kita kembali ke page yang ada di CX Programmer, program juga berjalan. Ini mengindikasikan bahwa program yang ada di CX Programmer itu berjalan dengan program yang ada di CX Supervisor. Jadi kita sudah berhasil mengintegrasikan antara CX Supervisor dan CX Programmer. Berarti alamat yang kita masukkan tadi adalah alamat yang benar sesuai dengan apa yang ada di CX Programmer. Nah, selanjutnya untuk lebih memudahkan lagi, di sini kami akan memberikan perangkat tambahan. Kami akan memberikan toggle agar tombol ini tidak hanya menyala begitu saja, tapi tombol ini akan menyala dan mati ketika kita berikan toggle atau switch. Untuk pemberian toggle, kalian bisa klik panel toggle di toolbar di sana telah disediakan. Lalu kalian masukkan panel toggle seperti itu. Tinggal masukkan ke layernya. Namun sebelum itu kita edit terlebih dahulu program kita. Kita tambahkan toggle agar ketika kita mau memutus dan menyambungkan lampu tadi, nah itu ada pemutus dan penyambungnya sesuai fungsi dari toggle itu tersendiri. Kita masukkan alamatnya. Alamat ini nanti kita masukkan juga ke CX Supervisor kita sebagai variable atau poin dari toggle. Setelah itu baru kita atur yang ada di CX Supervisor, kita atur variable dan poinnya sama seperti tahap sebelumnya, sama seperti tahap sebelumnya, yaitu kita jadikan input atau output terlebih dahulu. Kita lihat dari program kita. Setelah itu kita jadikan 50 milisecond. Ini pembacaan datanya. Lalu PLC IO setupnya jangan lupa kita setup. Ini untuk pemberian alamat, ini adalah yang paling penting. Kita masukkan alamat sesuai program PLC yang ada di CX Programmer kita. Lalu oke. Namun sebelum itu kita harus klik dua terlebih dahulu kepada tombolnya, kepada switchnya. Lalu kita pilih alamat mana yang bakal kita jadikan sebagai output dari tombol tersebut. Nah, kita tadi sudah membuat variabel tombol, kita masukkan variabel tombolnya. Lalu kita tinggal mensimulasikannya. Baik, ketika disimulasikan kita mencoba tekan tombolnya. Nah, program akan berjalan. Jadi lampu akan mulai berkedap-kedip ketika tombol kita nyalakan, dan ketika tombol atau switch kita putar tuasnya, kita balikan, maka lampu tidak akan menyala, program tidak akan
berjalan. Nah, itu menandakan bahwa program yang ada di CX Supervisor dan program yang ada di CX Programmer kita telah berjalan. Selanjutnya kita akan menambahkan gauge. Gauge ini adalah ukuran atau pengukur pemantau. Nah, ini sama, kita akan memberikan variabel atau poin pada gauge ini sesuai dengan program yang ada di CX Programmer kita. Kita setting gauge-nya. Lalu selanjutnya kita setting lagi, kita setting gauge-nya. Kita beri nama gauge-nya terlebih dahulu. Kita beri namanya apa, lalu kita berikan data tipenya itu apa, integer. Lalu kita masukkan nilai maksimal dan nilai minimal dan nilai maksimalnya. Lalu untuk input outputnya kita pilih sebagai input atau output. Lalu kita pilih lagi untuk IO setup PLC-nya. Nah, ini sekali lagi kita menambahkan alamat di sini. Tapi karena kami belum menambahkan program countering, count, program untuk menghitung, maka kita tambahkan program untuk hitungan terlebih dahulu. Jangan lupa alamatnya ini sekali lagi kita masukkan ke sebagai set point atau sebagai set variable yang kita masukkan di program CX Supervisor kita. Alamatnya jangan sampai salah. Baik, programnya seperti ini. Jadi program ini akan menghitung per detik atau akan menghitung hitungan count ketika program ini berjalan. Jadi nanti gauge ini akan kami buat supaya gauge ini menghitung tiap detik dari program kita berjalan. Jadi tiap detik nanti akan bertambah. Nah, kita masukkan alamat, kita oke. Ketika kita sudah memberikan alamat, kita sudah mengatur gauge sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu selanjutnya tinggal kita simulasikan. Kita lihat apakah gauge kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gauge ini kita buat akan menghitung per detik ketika program yang ada di CX Programmer kita berjalan. Tinggal kita simulasikan. Sekali lagi kita masukkan alamat dari data save file kita, data save file dari dari program CX Programmer kita. Lalu kita lihat, kita nyalakan. Nah, bisa teman-teman lihat, jadi gauge akan bertambah. Gauge bertambah dan lampu akan menyala. Ini sesuai dengan program yang ada di CX Programmer kita. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penambahan variable atau set point di CX Supervisor. Jadi intinya variable atau set point ini adalah alamat yang ada di CX Programmer yang akan kita terapkan atau kita masukkan pada suatu objek di CX Supervisor kita. Jadi jangan sampai salah memasukkan alamat, jangan sampai salah memasukkan set point atau variable. Nah, ini di sini kami mencoba memantau nilai hitungannya. Kita ubah menjadi desimal. Seperti itu. Baik, itu tadi teman-teman video dari kami terkait cara memberikan variabel atau set point atau alamat pada CX Supervisor. Semoga video ini mudah dipahami dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.